Irfan Kartawirya. Saya Harnas. Dan ini adalah Random Jumat. Halo. Halo. Apa kabar teman-teman semua? Ketemu lagi bersama saya Harnas. Saya Irfan. Di Random Jumat. Nah, sudah sampai hari Jumat ya, teman-teman mungkin ada yang di KRL, lagi desek-desekan mau pulang, tenang besok bangun siang gitu ya. Didengerin aja videonya, kalau mau dilihat enggak juga nggak apa-apa. Iya, didengerin aja videonya. Kalau YouTube-nya nggak berbayar seperti saya, bisa di Spotify, ada suaranya juga. Spotify gitu ya. Kita masih ada kok. Waktu itu ada yang nanya, dulu sih dengerin di Spotify, kok sekarang di YouTube nggak? Di Spotify, di Spotify masih ada ya, masih selalu diupload suaranya, masih selalu ya. Ya jadi, nah ada tema yang masuk nih Van. Oh, ada lagi? Ada komentar yang masuk nih. Hashtag topik pemirsa. Iya, topik pemirsa. Ya, ada yang bilang, Kang, kayaknya dari awal sampai sekarang Random Jumat belum pernah membahas satu topik yang penting katanya. Yaitu? Apa topiknya? Komedi. Komedi putar. Bukan. Komedi beneran, berhubung Bapak Irfan ini adalah seorang komedian gitu ya. Belum pernah bahas komedi. Nah, jadi kita tema sekarang adalah komedi. Gimana? Silakan Bapak Irfan. Tadi lu nyebut komedi putar, gue masih kepikiran sampai sekarang kenapa benda itu namanya komedi putar. Kenapa ya? Dia komedi sih, maksudnya dia menggembirakan dan dia muter gitu. Tapi kenapa disebut komedi putar gitu? Komedi. Kalau di bukunya Omar Khayyam, dia menyebut benda itu kungking. Anaknya yang nyebut itu, siapa namanya itu menyebut namanya kungking, karena musik di komedi putar itu selalu waltz, dan itu selalu kudanya kan naik turun nih, kungking, kungking. Jadi disebutnya kungking. Kalau yang baca bukunya Omar Khayyam masih tahu yang saya maksudnya. Oh, oke. Komedi, aduh ngomongin komedi, susah. Iya, banyak yang nggak tahu ya bahwa komedi itu sebenarnya aslinya itu adalah sebuah genre. Jadi kalau bilang, komedi itu lucu gitu. Enggak, sebenarnya dulu itu zaman dulunya tahun 1500-an itu ada dua jenis tulisan. Dua jenis tulisan romance lah ya, atau prosa gitu. Literatur itu ada dua. Biasanya yang literatur prosa atau cerita-cerita itu selalu sedih ujungnya, makanya sebutnya tragedi. Nah, yang tidak sedih disebut komedi. Jadi yang dibilang komedi itu adalah yang bukan tragedi aja. Itu komedi. Makanya ada satu lukisan apa itu yang dari Dante yang namanya Divine Comedy. Itu kan nggak lucu, serem malah gitu. Tapi ya karena itu disebut Divine Comedy karena itu bercerita tentang alam akhirat gitu. Dan itu bukan tragedi gitu ceritanya gitu, makanya disebut itu gitu, si komedi itu. Cuman kalau sekarang kan yang dimaksudkan komedi adalah bobodoran gitu. Iya betul, bobodoran. Sundanya bobodoran gitu. Lu kalau komedian yang lu suka yang kayak gimana? Untuk komedi yang lu suka yang kayak gimana? Iya, ada satu dari kecil gue jadi inget nih, yang bokap gue suka banget, jadi otomatis gue juga suka gitu ya. Itu grup komedi Jayakarta, Jojon. Jakarta tuh Jojon ya. Jojon, Iskak, Cahyono, UU betul ya. Jojon, Cahyono. Iya betul, Iskak sama Ateng. Jojon, Cahyono, UU ya. Iskak, Ateng, Edisut. Iya, Iskak, Ateng, Edisut betul. Nah, Jojon itu dulu lucu tuh. Iya. Gua selalu tunggu-tunggu gitu. Kayak zaman dulu di TV kan, ada Jojon nih gitu. Sekeluarga tuh nonton gitu ya. Nah, kalau belakangan ini sih Warkop DKI itu dulu. Kita kan zamannya kan berkembang dengan Warkop DKI, Dono Kasino Indro gitu ya. Itu juga itu kan pernah dibahas juga, kita pernah ngobrolin juga bahwa salah satunya ciri liburan yang benar-benar nganggur adalah nonton Warkop DKI di salah satu stasiun ya, nonton film Dono. Yang dia bawa mobil VW, terus tolong bagasinya diturunin, terus dia buka, mesin dibongkar mesinnya itu sampai sekarang bisa bikin ketawa, itu idenya tuh bagus gitu.
Tapi sekarang jadi eranya era stand up komedian ya. Stand up komedi, sebenarnya kalau gue bilang kalau sekarang tuh stand up komedian. Karena nggak selalu komedinya stand up komedi, tapi yang main stand up komedian gitu. Oh. Jadi acara-acara TV itu banyak yang pemainnya adalah stand up komedian, tapi sebenarnya dia tidak melakukan stand up komedi gitu. Nah, kalau stand up komedi mah jelas ya berdiri bawa mic satu terus ngomong gitu. Iya, Itu betul. stand up komedi. Tapi kayak nge-host berdua, tektokan, lucu gitu. Itu kan ya komedi aja, dia bukan stand up komedi gitu. Susah nggak sih jadi stand up komedi, Van? Susah. Nah, susahnya gimana? Kayaknya bikin orang ketawa. Makanya gue nggak full. Bikin orang ketawa kayaknya. Bikin orang ketawa tuh susah. Ya, makanya gue tuh sebenarnya jadi komedian itu bukan di stand up komedi baru. Jadi sebenarnya zaman gue kuliah, dulu kan waktu zaman kita kuliah itu Bagito ya, Bagito, terus apalagi ya yang pokoknya yang trio-trioan lah gitu ya, yang trio-trio kan. Setelah zamannya Jojon gitu, terus Warkop DKI mah kan nggak di panggung kan? Nggak di panggung, betul. Kan di TV, di film sama di radio. Dan yang by the way di film sama di radio mereka berbeda sekali. Berbeda sekali, betul. Dan kita sebelum bikin podcast ini, gue sempet study rekaman-rekamannya Warkop DKI yang di radio. Jauh beda pisan. Iya. Kalau yang bilang Warkop DKI itu komedi cerdas yang kritis pada pemerintah, itu yang di radio. Iya, betul. Kalau yang di TV yang di film mah, godain cewek. Iya. Nyemplungin apa kalau istilahnya Kang Didi, ada komedian Bandung yang Didi dia bilang kenapa Om Indro dan teman-teman itu suka sekali nyemplungin tukang beca ke kolam. Yang di radio itu yang vokal itu benar-benar di radio, betul. Nah, kan susah gitu. Nah zaman gue kuliah dulu tuh mulai Bagito, terus Patrio itu mulai zaman Eko, Patrio, iya. Ya Eko, Akri, Parto kan Patrio, terus ada Bagito dulu, Didin, Miing, Unang. Iya. Nah, gue bikin tuh trio itu juga zaman kuliah dulu sama teman-teman Ludruk ITB, dulu kan gue di ITB Ludruk, terus kami bertiga teman-teman Ludruk itu bikinlah semacam grup lawak bertiga gitu. Juga beberapa kali manggung juga di Bandung. Jadi dari gue belajar teorinya komedi itu dari zaman kuliah gitu, dan gue udah tahu itu susah pisan gitu. Itu susah pisan. Susahnya di mana, kan? Apa ya? Apa teori dasar kayak gini, kenapa sih lu ketawa gitu? Kayak gitu kan. Lu senang ketawa, tapi lu lihat Dono mukanya kesiram kopi, lu ketawa juga gitu ya. Lu lihat lu ketawa juga. Lu lihat Akri dulu di itu Akri jadi Pak RT gitu, terus so tau gitu, lu ketawa. Lu lihat Sri Mulat gitu. Sri Mulat ya, tadi belum kesebut Sri Mulat. Gitu aja bisa ketawa gitu. Jadi sebenarnya ketawa teh kenapa gitu? Karena kan lu memproduksi sesuatu supaya orang responnya ketawa gitu. Nah, itu yang susah deh gitu. Betul. Itu yang susah banget gitu. Makanya itu akan jadi lebih susah lagi pada saat dibentuk menjadi sebuah produksi massal yang audiensnya lu nggak bisa tebak. Kalau audiens kecil kan, kayak misalnya lu manggung di SMA, lu tau lah yang bercandaan anak SMA. Kalau gua kayak gini, anak SMA ketawa gitu. Iya. Bisa. Di anak-anak kantoran, gua kalau misalnya manggung di corporate gitu istilahnya, jadi yang ngundang tuh perusahaan. Gue cari tahu kan perusahaan ini perusahaan apa gitu. Oh, perusahaan obat ya, udah gue ngomongin tentang obat aja pasti nyampe lah ke mereka ketawa gitu. Tapi begitu lu general public gitu, wah udah setengah mati gitu. Nanti ada aja gitu, ada kelompok yang ini ketawa, yang kelompok yang lain bilang ini garing kayak gitu. Makanya film Dono juga kalau kita lihat sekarang, orang kan ada yang masih ketawa kayak dari lu lihat mobil VW diangkut mesinnya, kita masih ketawa. Tapi mungkin yang anak-anak yang lebih muda sih, naon sih gitu. Iya, betul. Apa sih ini? Kenapa kok orang ketawa nonton ini? Betul. Begitu juga orang nonton komedian yang sekarang ya, kayak lu misalnya nonton Panji apa Raditya Dika gitu. Mungkin kata lu sih, naon sih? Iya, betul. Tapi buat anak-anak yang lebih muda mungkin, oh lucu pisan gitu, lucu lah, sampai ngakak gitu. Ya itu sih susahnya. Jadi ketawa tuh kayak emosi kan, dia part of apa ya, menunjukkan emosi. Iya. Dan emosi itu personal gitu. Jadi
begitu dia digeneralisasi, lo harus membuat 1.500 orang tertawa di satu ruangan misalnya kalau lo manggung gede, atau beberapa ratus orang kalau manggung agak kecil. Itu susahnya, yang semuanya menganggap itu lucu gitu. Itu susah gitu. Ya memang ada caranya sih, tapi tidak mudah, makanya banyak komedian yang gagal gitu. Saya gagal tuh bukan gagal berkarir, gagal lucu aja gitu. Udah manggung terus keringetan, lucu banget. itu susahnya gitu. Dan lebih susah lagi pada saat itu dikompetisikan. Iya, dikompetisikan. Dikompetisikan kan lu harus lucu setiap minggu gitu. Iya. Makanya dulu waktu kompetisi, udah lama tuh sebenarnya, kompetisi udah 5 tahun yang lalu ya, iya. 2016. Kalau di kompetisi itu ininya misinya adalah bukan jadi yang paling lucu gitu. Pokoknya lebih lucu dari satu temen lu yang lain aja. Udah cukup gitu ya. Karena yang tereliminasi cuma satu. Jadi tinggal wah si ini lucu, kayaknya gue bisa lebih lucu dari yang ini nih. Aman lah minggu ini. Gitu. Jadi susahnya itu gitu. Makanya orang bertahun-tahun gitu. Dan kita kan kenalnya juga nggak banyak lah, kayak grup-grup tadi kan. Yang terakhir mungkin terakhir di trio tuh Cagur ya, Denny. Cagur ya, Cagur. Wendy sama Denny, Wendy sama Narji, Cagur itu 3. Sebenarnya sama Bedu gitu dulu ya. Terus yang format trio itu terakhir kayaknya mereka. Bajai sebenarnya format terakhir itu trio Bajai, Melki, Isa sama satu lagi gue lupa. Selalu gitu ya, kalau trio itu selalu yang satu lupa namanya. Iya. Ini memang Pak Irfan ini mengajar mata kuliah sejarah komediologi Indonesia. Jadi lu apal gitu. Jadi apal tahun segini, era ini, pannya ini, itu. Kayaknya bisa bikin kurikulum. Histori komediologi Indonesia gitu. Nah, kalau yang most recent kan lu banyak yang kenal tuh. Misalnya Benedion, terus apa namanya, yang kita punya warung David Nurbianto. Kita pernah datang ke warungnya tuh ya. Mie Nyonyor namanya Mie Nyonyor, boleh cobain tuh. Kita pernah ngobrol gitu. Kalau itu mah udah termasuk stand up comedian ya. Stand up comedian. Cuman ya gitu juga ya, gue bilang stand up comedy itu kan salah satu aja dari genre komedi gitu. Dan teman-teman stand up comedian ini banyak yang tidak melakukan lagi stand up comedy gitu. Tapi menggunakan ilmu atau teknik-teknik stand up comedy untuk karya yang lain. Kayak Benedion misalnya kan, Beni itu bikin filmnya sekarang mah. Dia lebih terkenal sebagai sutradara dan penulis film. Raditya Dika juga. Raditya Dika, Ernest Prakasa. Ya kan? Sebab satu hal yang mungkin teman-teman nggak ini ya, yang nonton mungkin belum semua paham ya. Stand up comedy is a very serious business. It is, ya. Itu serius teman-teman. Artinya nggak mungkin lu pegang mic terus ngomong-ngomong apa gitu ya. Teman-teman pernah dengar ini, itu semua ada skripnya. Scripted, Itu semua scripted dan harus ditulis dulu, dipertimbangkan dulu. Bahkan beberapa panitia, benar nggak Van? Harus disubmit dulu. Harus disubmit dulu. Semua yang lu mau jokin tuh harus ditulis dulu, disubmit. Bayangin kalau spontan kan ngelucu gampang, maksudnya lebih gampang lah gitu ya. Tapi lu harus submit dulu, semuanya tertulis jadi scripted dan di-approve sama panitia, baru lu ngomong dan lu nggak boleh keluar dari script lu gitu. Bener ya kayak gitu ya? Terutama kalau TV ya, gitu. Dulu kalau di TV di Amerika, di Inggris gitu, skripnya tuh nanti yang nggak boleh diomongin itu biasanya ditandain pakai bolpen biru. Bolpennya biasanya biru ditandain. Ini nggak boleh, ini nggak boleh. Jadi materi-materi yang ditandain bolpen biru itulah yang sekarang kita kenal dengan nama blue material. Oke. Materi-material blue yang biasanya hubungannya sama seks, politik, atau sara. Bukan dari gitu. blue film ya itu teh. Dari situ, ditandain sama produsernya, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Saya pakai bolpen biru gitu, namanya blue material. Ya, jadi teknik yang tadi lu bilang, nulis dan lain-lain itu bisa itu yang diaplikasikan di sutradara gitu, atau penulisan skrip gitu ya. Dan directing dan acting juga gitu. Jadi sekarang kalau dibilang stand up comedian yang masih stand up comedy berdiri dan ngomong itu banyak juga yang tidak. TV sekarang lagi nggak friendly lah sama stand up comedy dibandingin misalnya 2015, 2013 tuh kan kayak semua TV pengen ada acara stand up-nya gitu. Mau acara ngobrol-ngobrol aja tau-tau stand up ada stand up gitu kan gitu.
Sekarang kan nggak ada sama sekali nggak ada lah gitu. Ya selain Kompas mungkin ya, Kompas masih ada kemarin, Suci masih ada kompetisinya. Selepas itu kayaknya nggak ada juga. Nggak sengetren kira-kira 5 tahun yang lalu ya. Dulu kita ada seminar apa, stand up comedian, kita pernah ngundang Abdur ya. Kang Abdur apa kabar? Kita pernah ngundang Abdur. Oh, Abis Show ya? Iya, betul juga ya. Nah, jadi sekarang yang stand up comedian itu ya performnya di panggung offline, jadi memang jualannya, kalaupun misalnya ada jualan lanjutannya ya di digital download gitu, jadi rekamannya dijual gitu. Atau ya jual tiket manggung gitu, orang nonton stand up comedian tuh buat nonton karena dia datang ke sebuah auditorium dan nonton stand up comedian. Yang mana kalau buat stand up comedian ya lebih enak, karena kalau lo stand up di TV nggak ada penonton kan depan. Itu responnya nggak dapet gitu. Ya, sama kayak sales pitch online, videonya dimatiin semua. Nah, kita bingung. Ini gimana nih? Gue laku nggak nih? Ini orangnya seneng apa bosen apa sinyalnya hilang? Tahu. Nah kalau di TV kan, kalau di studio gitu, kecuali yang ada live audience-nya ya, nah, itu juga kan nggak banyak, paling berapa? 2-3 baris lah gitu. Kalau yang live yang biasa kan paling kru kan, produser acara, floor director segala macam gitu. Ya ketawa mereka aja gitu. Sama komik-komik yang lain yang lagi nunggu giliran, dan biasanya komik-komik yang lagi nunggu giliran itu nggak peduli sama yang manggung karena mereka lagi ngapalin materi. Oh iya, itu diapalin ya Van ya? Diapalin. Lu nggak boleh baca gini ya? Nggak boleh, meskipun gue sering baca gitu. Gue sering baca atau gue taruh catatannya di lantai atau di mana gitu. Tapi kan pada umumnya harus diapalin karena kan biar smooth gitu. Nah itu berat dibandingin kalau misalnya lu memang show di ruangan orang beli karcis nonton lu perform, mereka udah siap ketawa dan fokus dan penontonnya banyak, jadi kita ngomong tuh udah tahu ini dapet nggak titik mana gue nggak dapet slidingnya gimana. Ini gitu. Ya kalau teman-teman lihat ya di Amerika sebenarnya banyak juga industri filmnya itu didukung sama stand up comedy sebetulnya. Pusatnya tuh kan Chicago tuh ya, Comedy Club itu pusatnya di situ. Satu hal yang mereka ada kita nggak ada adalah gedung pertunjukannya, Van. Di Chicago itu wajar kalau Sabtu kemana nonton stand up yuk gitu loh. Kalau lagi pacaran misalnya mau kemana nonton bioskop, nonton stand up karena itu lebih murah. Terus duduk bisa ketawa gitu kan. Dan ada pertunjukannya khusus comedy club yang bikin Simpson misalnya gitu. Itu semua lulusannya dari Jerry situ Seinfeld gitu. Jerry Seinfeld dari situ juga. Di Indonesia mulai ada ya. Mo Sidik bikin, Panji bikin juga. Cuma beda ini ya. Jadi ya klub lah gitu ya, orang ke situ memang mau nonton. Jadi ruang pertunjukan kecil. Iya, betul. Jadi bukan cafe style gitu, tapi memang ruang pertunjukan kecil gitu. Itu di Jakarta sudah ada gitu. Cuma di luar Jakarta sih belum memang. Belum ya? Satu-satunya kalau lo mau nonton komedi yang seperti itu ya di kafe. Di kafe. Kafenya ngundang sebagai bintang tamu gitu ya. Atau komunitas setempat lagi open mic. Di open mic lo bisa nonton gitu. Tapi ya open mic, namanya open mic gitu kan. Open mic mah hit or miss kan ya. Maksudnya gue latihan gitu, gue nggak tahu nih lucu apa enggak, gue bawain di open mic gitu. Jadi ya lo bayarnya cuma bayar minumnya doang, beli ke kafenya, terus lo dapat pertunjukan yang bisa lucu bisa enggak gitu. Nah, kecuali kalau memang lo beli tiket buat nonton. Buat nonton lu gitu ya. Itu memang kalau itu udah garansi lucu lah gitu karena memang dia udah prepare bikin pertunjukan ya. Iya. Gitu. Kalau gua memang sudah divonis, Van, nggak bakal bisa jadi komedian. Teman-teman yang nanya nih kenapa? Gua sih nggak bakal bisa jadi komedian. Yang ngomong istri gua sendiri, kenapa? Karena lu tuh nggak bisa menyembunyikan, lu ketawa sendiri. Penontonnya belum ketawa, lu udah ketawa nyebelin katanya. Bener juga. Satu contoh komedian yang bagus ya, kayak Cak Lontong misalnya, itu dia bisa menjaga diri nggak ketawa kan. Ekspresinya tuh kapan dia mau ngelucu, kapan enggak, kita nggak ngerti gitu. Ya, itu menurut gua satu skill untuk supaya nggak justru kalau terlalu ekspresif nggak bisa. Karena jadi spoil the surprise gitu ya. Meskipun ada beberapa trik yang emang lu bisa ketawa bareng sama penonton ya. Kayak sekarang tuh yang paling hits kan, ya, yang bukan stand up comedian ya, yang sekarang lagi itu siapa? Surya Insomnia gitu, atau lu tahu Surya Insomnia, Vincent Desta. Iya.
Oh itu mah talk show. Iya, talk show lucu gitu. Iya. Dan mereka ketawa dengan jokesnya sendiri gitu. Iya. Jadi ya teknik-teknik itu ya Andre Taulani gitu kan ya. Dia ketawa sama jokesnya sendiri gitu. Iya. Formatnya lain aja memang sama Iya. komedi gitu. Jadi ya beda style. Kalau gua sebenarnya style komedi itu gue tuh suka sama apa ya, style komedi yang sitkom ya, sitkom ya. Iya. Sitkom itu Situational comedy ya Jadi singkatannya. yang lucu itu situasinya, Oh. bukan orangnya. Orangnya mah biasa aja. Jadi orang itu terjebak di sebuah situasi yang lucu gitu. Iya. Jadi yang lucu itu situasinya. Itu ada satu profesornya namanya Rowan Atkinson ya, Atkinson. Mr. Bean itu gue suka banget, dan itu yang ya apa namanya, baik lagi istri gue kan psikolog nih, jadi dia bilang Mr. Bean itu, lu lihat deh, dia bilang dia bisa mengontrol ekspresi mukanya tuh 100%. Iya. Mau dia lagi keinjek kakinya juga dia nggak bakal teriak, dia bisa kontrol semua itu urat mukanya tuh, dia bisa atur ekspresinya gitu. Itu baru bisa jadi komedian ya. Iya. Itu memang, dan kalau lihat di Top Gear salah satu yang gue paling suka, karena itu orang pembalap ternyata, si Rowan Atkinson itu. Dia hobinya memang balap mobil. Jadi kalau ngomong balap mobil dia tuh serius gitu. Oh gue balapan gini, dan waktu dilombain di Top Gear dia nomor 1 atau nomor 2 paling cepet gitu ya. Iya betul. Situational comedy itu kalau di Indonesia dulu siapa ya? Ujai Bajuri. Oh, oke. Ya, Sidul, ya, Sidul. Mandra. Pas bagian mandranya itu situasinya yang lucu gitu. Jadi kalau di Amerika ada sitkom banyak ya, biasanya ya kayak Seinfeld tuh kan sitkom. Di Amerika sitkom banyak yang ditulis oleh stand up comedian. Betul. Kalau di Indonesia, gue beberapa kali ngeliat kayak komik-komik, ya, stand up comedian membuat sitkom nggak terlalu kena gitu, karena jokesnya itu di orangnya. Kalau stand up comedy kan jokesnya kita yang deliver kan. Orangnya yang lucu, Orangnya orang yang melucu. Orangnya yang melucu. Iya. Jadi bukan situasinya yang lucu Iya. gitu. Nah itu yang rada suka rada nggak kena gitu. Tapi kalau filmnya Benny Dun yang ngeri-ngeri sedap itu situasinya emang lucu. Jadi di situ berhasil banget tuh kalau menurut gue sebagai sebuah komedi. Jadi orang nonton ngeri-ngeri sedap tuh sedih, nangis-nangis dramanya. Gue ngakak loh. Sekali ini situasinya lucu sekali. Iya. kayak apa? Jadi kayak salah ekspresi gue. Orang-orang sebenarnya nangis kenapa? Ini bahkan di titik yang paling lucunya, di titik yang paling sedih dan menyentuhnya pun gue kayak ini lucu pisan. Iya. Itulah define komedi. Lu apa ya, kan ada lu ketawa sampai nangis, lu nangis sambil ketawa gitu. Itulah define komedi ya. Tapi memang kebiasaan menulis jokes itu yang membuat orang disiplin menulis skrip, terus abis gitu berlanjut karirnya jadi penulis cerita TV gitu ya. Banyak yang gitu. Sebab menurut gua sih kalau dibandingin film-film ya, kita selalu kan Amerika kalau nggak Korea. Korea kan sekarang maju banget ya. Terus gua tanya kenapa sih orang pada nonton Korea? Karena skripnya bagus. Nah orang Indonesia itu sebetulnya menurut gua ya angle-nya udah bagus karena kita bikin iklan gitu tuh bagus-bagus. Tapi ceritanya yang menurut gua kita perlu melahirkan banyak penulis-penulis Indonesia yang sanggup membuat skrip yang bagus gitu. Sebab hidup kita kan penuh tragedi. Kalau prinsip gue telepon jam 3, lu di mana? Gue di kereta. Tadi naik apa? Naik motor, naik mobil. Gila hidup lu susah banget ya katanya. Kan itu kalau dikarang jadi cerita yang bagus tuh bisa gitu ya. Mungkin itu kelebihannya ya tadi kedisiplinan menulis itu. Karena banyak film-film pendek yang berhasil, tapi begitu itu dipanjangkan jadi feature film itu jadi berantakan. Betul, karena itu Van, untuk disiplin untuk menulis itu nggak gampang memang. Apalagi skrip ya, itu tuh susah banget karena harus membayangkan situasi bener ya kan. Gue tanpa skrip aja menulis buku biasa gitu ya, itu aja udah susah gitu. Ngerunutin logika dan ngerunutin cerita itu
itu susah kan memang. Iya, Apalagi betul. film cerita panjang. Karena di stand up comedy kita belajar nulisnya salah satunya gue beberapa kali apa ya semacam workshop gitu sama teman-teman. Salah satu yang gue sering lihat miss-nya dan itu gue kejar terus adalah logikanya mesti runut. Orang suka bilang, oh Pak Irfan jokesnya scientific gitu. Enggak, sebenarnya bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah logikanya mesti runut aja. Kalau di awal lo bilang, gue sebel nih sama sesuatu gitu. Misalnya, gue sebel sama motor yang knalpotnya bolong misalnya gitu. Tapi di tengah tuh sikap lu berubah gitu kayak tapi gue tuh seneng beli knalpot yang bolong, knalpotnya bolong tuh, beli motor yang knalpotnya bolong tuh gini-gini kayak, bentar logik lo nggak runut gitu, gitu. Nah kayak gitu. Jadi kecuali kalau apa istilahnya satirical ya atau sarkas gitu, gue suka padahal mah enggak gitu atau enggak tapi padahal suka, itu kan beda ya sikapnya kelihatan. Tapi kalau sikap lo nggak runut aja logika, itu kayak lu perform penonton lu bingung gitu sebenarnya. Jadi sebenarnya lu suka apa enggak gitu, kayak gitu. Nah itu tuh secara disiplin kita lakukan kan kalau bikin skrip komedi. Bikin skrip komedi itu susah. Iya betul. Ini mungkin abis nonton ini yang tadinya udah niat gue pengen jadi stand up comedian nggak jadi. Nah, tapi justru yang merasa nggak lucu karena penampilannya kurang menarik atau gimana, jangan khawatir, maju terus. Karena skrip penulisan itu yang penting. Nah, itu. Ya kan? Selama kita bisa menulis, sebetulnya kita akan jadi komedian yang baik, bisa gitu loh. Artinya kalau nggak bisa nulis skrip, nulis aja stand up comedy dulu. Paling 3-4 paragraf ya kan? Tapi, dan lu nggak perlu keren-keren, nggak perlu cantik, nggak perlu gimana. Bacain aja, tapi asal di kepalanya bisa menggambarkan runutnya, terus dulu ada komedian Louis itu dari Amerika tuh kan, Louis C.K. Bukan Louis C.K. ada satu lagi siapa ya? Yang gendut orangnya, terus dia tuh miskin di Amerikanya tuh. Jadi dia selalu cerita bahwa dulu dia miskin, terus suka nyolongin sabun di hotel gitu loh. Gitu-gitu aja bisa bikin lucu gitu, dan memang benar loh dia konsisten. Itu terus ceritanya gitu. Tapi dieksplor lagi gitu kan. Jadi cukup teman-teman boleh mulai belajar lah. Tapi kuncinya dinulis tetap ya. Harus nulis. Nulis, ya itu karena balik lagi ke dasarnya tadi itu kan, bahwa lu tuh akan memancing emosi orang, emosinya ketawa gitu. Lu akan memancing emosi orang kalau lu nggak ada persiapan, ya berat gitu. Dari persiapannya ya nulis. Memang ada sih kayak komedian-komedian jenius lah kayak Komeng misalnya yang, atau istilahnya orang-orang yang lu mah diem aja lucu gitu. Kan ada yang kayak gitu ya. Tapi kan yang kayak gitu nggak banyak ya. Makanya kita tahunya juga cuma paling siapa, ya itu paling Komeng gitu ya, terus siapa lagi, Wendy Cagur gitu ya, diem aja lucu gitu. Kalau dulu mah kan Ateng gitu, dia naik panggung aja orang udah ketawa semua, itu belum ngapa-ngapain gitu. Betul. Asmuni gitu kan, dia baru naik panggung duduk terus penonton udah ketawa semua, kayak ini orang belum ngapa-ngapain loh. Iya betul. Tapi juga. kan dia mencapai level itu dengan dulunya ya dia ngebangun karakternya itu kan, sampai di satu titik penulisannya dia sudah terjadi 15 tahun yang lalu gitu. Sehingga pada saat dia naik panggung kayak Asmuni duduk di panggung terus cuma gini doang gitu. Penontonnya langsung wah. Gua nonton Sri Mulat nih itu kayak, ini kenapa? Ini kok bisa ketawa gitu? Gue ikut ketawa juga gitu. Kenapa gue ketawa ya? Asmuni duduk doang. Iya betul. Nah ini mungkin pembicara tentang komedi yang paling serius ya. Sebab ini mata kuliah komedi 101 gitu ya. Nah buat teman-teman kalau ada pertanyaan Kang Irfan gimana silakan komen aja, mumpung bidangnya nih ya kan. Dan jangan lupa klik like and subscribe, nyalakan notifikasi. Jadi kalau ada video baru langsung dapat notifikasinya. Nah, itu yang penting. Ya. Biar kita obrolan-obrolan di Random Jumat bisa kalian ikutin terus. Sekali lagi bukan cuma di YouTube ya, ada di Spotify juga. Ya, ada di Spotify. Jadi, juga. Kalau mau dengerin di Spotify juga bisa, dengerin di YouTube kayak sekarang juga oke. Kita ketemu di Random Jumat berikutnya. Saya Irfan Kartawirya. Saya Haras. Bye. Bye.